berkah subidaring angin ning serunge sumibit atis sumurup ing sanubari seger ayem terus raga katrem ing telenging ratri kang edi mraati asming angrenggani sumurup slaning mega aweh ulat lantarake jiwa raga kanyut ing impen sumunar anggah jiwa raga gumregah ulah kanuragan mapak rina bagas waras atemang waja sarira jinaga kanthi nyata enggo kalih saka Papa Citraka mapak raharjaning bawana tanpa tidha-tidha najan datang handar beni bakal tarukti suci sejati doh maruta kandakno sak temene aku isih Oke, selamat datang di cuaca kebatinan di negeri para pendongeng yang diselimuti kabut optimisme. Oke, gue start hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa dari dosen dan sekaligus empu saya bilang itu empu di segala juru. Terima kasih Pak Har Yanto atas kedatangannya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Sugeng Pak sedanipun. Ya, pangestunipun. Ya, pangestunipun. Matur nuwun Pak, rayu sedanipun. Nggih. Matur nuwun Pak, sakmenika nyuwun sewu kula mriki dadi kira tok slow mawon ya Pak, ngatosipun mboten ngagem ukara sing ingkang radi jero mengke ingkang ngajeng wau tansah radi kaslimutan sembribit ya. Nggih to, sembribit niku lajeng malah tambah le grentes. Grentes nggih. Kadospun penggaten. Nggih, Pak Ar. Ya. Nah, terima kasih. Jadi gini Pak Ar. Saya tuh saja membuat sebuah podcast seperti ini memang sarana untuk mengedukasi, artinya itu menjadi sarana untuk generasi yang mungkin selama ini masih bingung mencari sebuah tontonan atau mencari informasi terkait masalah ruang seperti itu. Dan saya concern untuk mencari narasumber yang memang benar bisa memotivasi untuk generasi berikutnya seperti itu. Yeah. Dan kebetulan di sini ada Pak Ar. Jadi akan bercerita banyak terkait masalah ilmu kedisiplinan terkait masalah. Ini lebih karena kita masih di lingkup Jawa. Jadi yang saya ngayuk Jakarta di Ningrat. Ya, kalau Erhu sendiri kan dari negara Cina ya. Yeah. Hari ini memang saya spesialis untuk mengulik terkait masalah musik gamelan.
Lebih spesifiknya, wah pokoknya gamelan itu karena gamelan ini salah satu musik penyalur yang mungkin sudah berapa tradisi generasi gitu, dan mungkin sudah dikulturkan atau seperti apa Pak? Kultuskan ya dari UNESCO gitu bahwa gamelan itu salah satu warisan budaya ya dari kita ngomong Jawa nenek moyang ya. Nenek moyang. Kalau gamelan sendiri lebih spesifik itu khusus di Jawa atau memang sudah punyanya akumulasi dari Nusantara Pak? Kalau gamelan sudah milik dunia sekarang ya. Sudah milik dunia. Iya. Oh, gitu. Karena kalau di Nusantara, kalau bilang Nusantara, istilah Nusantara kan bukan hanya Indonesia sebenarnya ya. Iya, lebih kompleks ya. Kita kalau bicara Nusantara itu sampai di Asia Tenggara, ada Thailand, ada Vietnam, Kamboja dan sebagainya. Tapi gamelan ini memang yang terkenal itu di Jawa. Tapi di Malaysia juga ada gamelan. Walaupun Malaysia punya ciri khas sendiri, sekarang beda, larasnya beda. Larasnya beda ya. Ya. Kalau di sini menggunakan selendro pelok. Ya. Kalau di sana lebih ke pentatonik anhemitonik. Oh, nggih. Jadi 5 nada yang tidak menggunakan jarak setengah. Oh, berarti jarak Do, intervalnya. re, mi, sol, la, do seperti itu. Oh, nggih. Itu di Malaysia. Di Malaysia. Iya. Kalau di Jawa masih selendro dan pelok ya. Oh, baik. Walaupun selendro pelok sendiri kadang-kadang gamelan yang satu dan yang lain agak beda. Nah, itu secara judik, Mbak. Ya. Itu yang mungkin ya saat ini yang saya cari tahu informasi terkait masalah kenapa tidak dilaras, tidak distandarisasi terkait judiknya itu. Bahkan dari acuan dari keraton sendiri terus kemudian di rakyat itu sendiri kok ada perbedaan di situ untuk masalah tuningnya sendiri. Itu gimana Pak rasanya? Ya, kalau mungkin distandarisasi bisa, tapi ada kesan kaku ya. Oh, kaku ya. Mau nak seragam itu kaku kesannya, ya kan? Kalau beda-beda itu kan lebih luas ya. Memang zaman dulu kan si empu itu punya babon. Oh, sih. Babon itu artinya apa ya? Dasar untuk melaras itu menggunakan babon mana misalkan gitu. Oh, sih. Oh, ini RRI Yogyo, RRI Solo atau Keraton. Nah, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi sampai sekarang masih dilestarikan seperti itu. Aku pengen yang RRI Jogja, misalkan gitu. Terus. Iya. Terus terkait ini Pak, jadi kan masih belum tahu terkait masalah pelok selendro. Itu kan apakah kemudian ada secara filosofi sendiri ada hubungannya dengan sebuah peradaban atau masyarakat itu? Pelok itu apakah sama dengan mayor dengan minor? Ataukah mungkin itu sebagai wogi, feminim dan maskulin seperti itu? Itu kan Pak? Ya, mungkin bisa disebut dengan istilah yang familiar tuh mayor minor ya. Oh, tetap sama. Kalau selendro kan ada yang bilang selendro padantara, sama jaraknya. 6 jiro lumonom itu sama jaraknya. Kalau pelok kan ada setengah, ada 1,5 ya. Oh, sih. Seperti itu. Interval jaraknya iya. Maka ini. Memang selendro agak beda dengan pentatonik yang di Cina tadi. Oh, sih. Tapi kalau untuk pelok memang bisa lebih mudah dimainkan di musik diatonis. Oh, tapi selendro agak sulit ya. Selendro ya. Karena tetap pakai najat. Nanti keluarnya kayak selendro Cina itu yang pentatonik. Oh, iya. Bukan selendro Jawa. Oh, gitu ya. Ya. Tapi secara tuning standar ya Pak ya, kalau misalnya kita ngomong masalah selendro tadi di situ. Cina dengan kemudian Jawa tadi. Sami betul. Iya, kalau yang umum tuh Cina ya. Cina itu do re mi sol la do. Apa seperti di diatonis. Oh, anjir. Kalau mainkan di piano ya bisa pas. Oh, bisa pas. Tapi di gamelan itu agak diperkosa sedikit kalau gabung piano ya. Iya, benar-benar. Nah. Terus ini menarik kan Pak, artinya lebih ke folklore ya dari cerita itu. Gamelan sendiri Pak, kira-kira tuh berapa masih sih Pak dari sampai sekarang tuh maksudnya itu muncul gamelan sendiri itu. Maksudnya dari sekarang itu. Oh, itu gamelan sendiri sudah berapa dekade atau berapa tahun gitu. Ini menelisik ini kesempatan agak sulit kalau sejarah ya. Dari sekarangnya sendiri. Tapi paling tidak diawali dari masuknya kebudayaan perunggu. Oh, sih. Yang dinamakan dongson. Dongson sih. Ya, dongson kan di Vietnam sana ya. Okay. Itu masuk malah sebelum Masehi. Ya. Sebelum Masehi kan. Ya. Sampai awal-awal Masehi, tapi bentuknya belum gamelan.
Oh, belum gamelan ya. Ya, bentuknya kalau peninggalan dulu ya ada namanya bronze drum atau Bronze drum. gendang perunggu. Lebih ngene ya, lebih berarti lebih ke perkusi berarti ya. Iya, nekara, Nakara ya, moko moko yang ya. ada di sana, di Alor, Solor ya. Ya. Pongo gitu ya. Seperti itu dulu. Kemudian bentuk gonggong ini lebih muda lagi. Kemudian baru melodi-melodi itu ada saron dan lain sebagainya lebih muda lagi. Kemudian ditambahkan lagi rebab itu Tambah rebab belum lagi. lama juga. Oh, Mungkin itu pengaruh dari Persia ya. dari Persia. Karena Persia ada istilah arbab. Rebab ya. Iya. Oh, baik. Di sini rebab. Orang Malaysia menyebut rabab. Ya, Rebab itu. Kalau makan itu kan kebab. Oh, kebab. Ya, itu mungkin kalau gamelan secara lengkap sendiri belum. Kalau bilang sejarah ya sudah akhir-akhir ini. Artinya kan lebih ke versi sih Pak, artinya itu. Saya kalau memperhatikan juga, sempat saya sharing juga di beberapa ya pengampus ya artinya itu, yang mereka tuh berfokus di karawitan khususnya seperti itu. Sempat saya tanyakan itu antara pelok dan slendro itu saya belum mendapatkan secara namanya secara spesifik untuk jawaban itu. Terkait masalah tuning satu itu, terus kemudian terkait masalah kalau di mayor minor itu kan itu kan ada 7 dan sebagainya itu. Terus kemudian itu kalau misalnya dialihkan di gamelan itu apa Pak, seperti apa itu terkait ada 7 terus 99 dasus dan sebagainya itu. Untuk selendro pelok ya. Ya, untuk slendro pelok itu. Tapi saya bukan empu gamelan ya. Disiplin saya adalah etnomusikologi. Jadi mengkaji musik secara luas ya. Bukan hanya gamelan. Karena etnomusikologi itu kan musik dipakai sebagai sebuah alat untuk melihat masyarakat. Bukan musik sebagai musik, tapi musik sebuah kacamata untuk melihat masyarakat. Kenapa ada musik ini? Fungsinya apa? Gitu misalkan. Gitu. Dulu masyarakatnya ini bagaimana ini sesuai untuk dengan keadaan etnomusikologi kondisi ya. gitu. Untuk slendro pelok memang ada beberapa pembahasan. Katanya slendro dari sailendra. Nah, ini berarti Pak. Ya, ini berarti. Ada yang bilang begitu. Iya sih, saya berapa kali untuk untuk membahas itu juga kok dari Salindra itu. Apakah kemudian itu versi juga? Iya, itu dugaan-dugaan ya. Masih Tapi, dugaan berarti. ya, Praduga. karena untuk bukti itu belum ya. Ada yang bilang pelok itu dari al-falak. Velok dari Falak. Falak. Al-falak kan Islam Berarti ya. velok gitu. Iya. Jangan-jangan Falak. Gak usah nama lagi Pak nanti pada akhirnya. Nah, itu. Sulaiman dari Sulaiman itu. Ya, itu. Tapi untuk kalau saya melihat dari abad-abad ke-7 ke-8, slendro sudah ada, semacam slendro ya. Karena di Karmawi Bangga, di relief Candi Borobudur, abad 8, itu ditemukan semacam semacam saron. 10 bilah. 10 bilah. Oke. Orang-orang teman-teman arkeolog bilangnya itu calung. Atau ada yang bilang saron. Kebanyakan begitu. Tapi saya menduga itu bukan. Karena apa? Calung dan saron itu dimainkan secara horizontal, begini. Rancak nih. Tapi itu mainnya begini. Ya, yang di candi itu mainnya begini. Kalau saron, calung itu mainnya begini. Nah, itu tidak dimainkan begitu, tapi mainkan begini. Ada kemungkinan itu alat musik jatung utang yang ada di Dayak, Kalimantan Timur. Jatung utang. Ya. Itu dari kayu. Jadi mainnya begini. Kemudian ada juga alat yang saya temukan di Kamboja, ada semacam itu juga. Apakah kemudian sama itu yang seperti kulintang tuh? Beda ya kalau di calong utang tadi itu di Kalimantan tuh seperti kulintang itu. Ya, tapi mainnya begini. Bukan lebih begini. Berarti di atas nih. Ya. Jadi kalau kulit yang sekarang kan begini ya. Kalau itu begini. Lebih. Ya, agak beda. Ya kadang-kadang
beda ya, apa yang ditemukan arkeolog dan etnomusikolog kadang-kadang beda. Nggih. Ada beda. Ada bedanya sih ya. Tapi ini perlu kita mungkin cari bareng-bareng lah. Ya. Ini masih jadi misteri Pak. Saya ketika masuk di gamelan itu. Dan ada lucu juga kalau misalnya ada yang sebatas mitos atau tidak itu. Karena kita ada budaya latah ya sebetulnya. Kalau saya lihat itu budaya latah, terus kemudian terkait masalah bahasa juga itu menjadi masalah. Tapi ya sudah terlepas dari itu. Cuman kan nanti ujung-ujungnya juga versi. Soalnya nggak masalah itu. Istilah gongso aja bermacam-macam kan. Gongso gitu. Atusnya ada dua Pak artinya itu. Ini yang menarik saya kira itu. Antara Solo, Pakubuwono dan kemudian di Ngayogyakarta itu. Itu ada perbandingan, ada perbedaan sih gitu. Ataukah perbedaan itu secara signifikan atau seperti apa? Secara fisik khususnya rancaan beda. Rancaan untuk rancaan sendiri beda. Kalau Solo flat gini ya, aja. ya ini saron terus begini. Tapi kalau Jogja begini. Oh masih ada luasnya. Ada luasnya. Secara fisik ya. Oh secara fisik. Terus Solo lebih menggunakan hiasan naga-naga kan. Oh pakai itu. Berarti kalau sini kan ya? ornamen bunga, pakara, itu pakara seperti itu. Kemudian secara teknis juga beda, misalnya tabuhan peking, gendang juga beda secara teknis. Bukan terkait masalah diameternya atau artinya itu. Semakin lebar diameternya itu, maka kemudian kan semakin untuk suaranya juga kan otomatis. Kalau besar kecil itu tidak ada kaitannya untuk membedakan Jogja Solo. Oh gitu. Karena Jogja juga punya gamelan yang besar biasa untuk soran. Solo sekarang juga. Nah, Solo dan Jogja itu kan injen-injenan. Iya. Cuma saya tuh mapping Pak artinya Pak Ars. Jadi di beberapa tempat itu, jadi khusus penggiat di sering karawitan dan sebagainya. Ini kok Solo ya gitu. Bukan di Jogja gitu, bukan di seperti itu. Itu gimana Pak itu artinya itu? Ini masuk di ruang seperti gini. Karena mereka tuh mungkin masyarakat nggak, mungkin ada yang mungkin sudah paham atau mungkin karena ketemu sama mentor yang maksudnya gimana? Enggak, jadi artinya di luar Jogja gitu. Saya di Jogja sendiri khususnya Pak. Jadi Jogja di beberapa tempat lokasi itu saya memperhatikan loh ini sebetulnya ini gamelan ini versi ya, lebih ke versi itu lebih banyak kan di Solo gitu. Bukan di Ngayogyakartanya gitu. Memang apa ya? Jogja dan Solo dulu berbeda ya, berbeda. Bedanya begini. Di Solo tuh lebih apa ya, lebih fair dulu orang belajar. Tari karawitan ya. Di Jogja kan dulu dibatasi ya. Oh masih ada di pembatasan. Jadi yang ikut menari di keraton, ikut main gamelan itu sentono dalam. Sentono berarti masih ya kerabat gitu. Belum lama baru mulai untuk orang sapa saja boleh. Jadi maka Solo lebih berkembang. Dan Solo lebih romantis ya. Iya lebih romantis ya, apapun itu sastranya juga. Dan Sili di Jogja lebih heroik. Ya. Prasojo. Heroik. Karena dulu kan penentang ya kolonial. Ya, kolonial ya. Heroik lebih ke situ. Solo kan zona nyaman ya, agak nyaman ngopi bareng gitu. Bukan karena faktor sininya berarti slendro terus kemudian sana pelok. Enggak. Oh bukan ya. Bukan sama. Gitu. Kan dulu sama satu. Kan? Oh gitu. Dulu kan satu. Terus untuk bedanya itu apa sih Pak? Artinya itu secara larasnya ya, Solo sama Jogja sendiri itu. Kalau laras itu Jogja sendiri pun berbeda-beda ya. Berbeda. Masuk embatnya beda. Embatnya. Misalnya di RRI dan di Kepatian beda, di Keraton beda. Beda-beda. Embatnya sudah. Tapi larasnya kan sama. Larasnya sama gitu. Pelok dan selendro itulah. Baik ini. Oke, banget sebetulnya kayak gimana. Ya, apa yang saya tahu lah. Baik Pak, terus ada lagi nih. Ada nggak Pak sih artinya itu untuk punya sesuatu yang mungkin ini karena masyarakat sendiri itu masih ada sebuah kepengan ya bingung mungkin ya untuk cara membedakan antara pelok sama slendro, pelok sama slendro, Jogja sama Solo gitu. Ya ini ada pengalaman menarik ya. Tahun 97 saya diundang ke Jepang
di Osaka. Jadi saya baru datang dari Indonesia ke Osaka, ke Kansai, dijemput langsung main. Langsung pentas waktu itu. Tahun 97. Jadi sana ada kelompok namanya Dharma Budaya. Dan yang satunya kelompok satunya Margasari. Margasari. Jadi itu pentas perpisahan. Enggak. Jadi pas saya datang, saya suruh main rebab waktu itu. Main rebab. Kemudian saya melihat mereka main itu agak risih. Karena apa? Ini main Jogja, ini main Solo. Dalam satu pertunjukan. Tapi gendingnya satu, Ladrang Wilujeng. Ladrang Wilujeng. Atau Sri Slamet. Gendingnya itu. Itu kan lebih ke Ngayuk Jakarta berarti ya. Kalau Jogja punya, Solo punya, cuman istilahnya beda. Beda. Ya. Kemudian ini yang meking Solo, ini yang bunang Jogja, kendangnya Jogja. Jadi campur vision ya. Perbandingan. Ketika itu setelah pentas saya tanyakan ke profesornya, Profesor Nakagawa, kenapa ada Jogja dan Solo dicampur? Dia kaget. Memang ada Jogja Solo ya? Loh ada. Jadi semenjak itu baru dia itu tahu ada Jogja Solo 97. Karena sebagian anggotanya disekolahkan di ISI Solo, sebagian di ISI Jogja. Ketika pentas gending yang namanya sama dibarengkan, jadi beda-beda. Yang dari Solo membawa Solo, dari Jogja membawa Jogja. Iya. Artinya tetap selaras juga tuh Pak, tidak jadi. Artinya tetap laras juga di situ. Larasnya sama, cuman teknik permainannya kan beda. Nah, kalau yang peking, selektif banget untuk melihat itu mesti kelihatan dia ada perbandingan. Ya, kalau mungkin penonton nggak tahu. Lah ini lebih digendeng-gendeng apa sih Pak? Artinya yang untuk membedakan itu antara Solo sendiri sama itu. Memang Jogja itu dikenal sebagai soran ya. Soran ya. Yang heroik keras. Jogja Solo lebih garap, halus, romantis seperti itu. Seperti itu. Baik, lah ini Pak artinya itu. Ini PR besar sebetulnya. Mungkin nanti bisa buat evaluasi atau kan buat mudah-mudahan bisa dilihat. Harapan saya itu bisa dilihat dan apa yang kemudian disampaikan dari ini bisa sampailah pada teman-teman di situ, yang khusus pengrawit dan sebagainya itu. Ya mungkin teman-teman pengrawit juga perlu mengkaji ya, bukan hanya main, tapi bagaimana kita kaji. Artinya kalau terkait masalah pengkajian di akademi sendiri lah, ini kembali ke akademi sendiri Pak. Itu gimana Pak sih? Artinya saya ini ada generasi yang memang fokus untuk lebih ke mencari apa dengan itu, yang lebih concern di gamelan itu. Ada tapi ya nggak sedalam itulah, nggak sampai dalam. Jadi misalkan tentang teknik tabuhan, tentang garap, tentang latar histori itu juga kurang. Kenapa gong kok suaranya rendah, sustainnya panjang? Kenapa itu nggak diteliti kan? Itu kan simpel ya, sederhana tapi menarik. Apa Pak? Kemudian ini menarik di gong sebelum ke situ. Ya dugaan saya karena gong itu sebagai drone. Sebagai dengung. Drone ya. Dengung itu suaranya nggak akan habis, terus muter terus. Jadi gong nanti dulu gending itu cuma 4 beat. 4 beat sampai 8. Tuwaga gong, tuwaga gong. Ketika ini muter ini suara gong belum habis. Makanya nyambung. Masih seperti itu, 4 kunci ya. Sebenarnya itu ada pengaruh juga, dulu ada namanya samanisme ya. Samanisme. Ya, dari muncul di Siberia sana tentang itu. Tentang pemujaan, tentang bagaimana orang berdoa itu. Berdoa itu suaranya rendah dan nyambung, tidak putus. Enggak. Gitu ya. Ya, seperti itu. Makanya alat-alat musik yang menggunakan drone itu biasanya dulu untuk ritual. Untuk ritual. Bahkan dulu gamelan itu untuk ritual sebenarnya. Kenapa kemudian diputus ya Pak ya? Artinya kok? Ya, sekarang banyak yang beralih fungsi ya. Atau mungkin udah kayak gong-gong di Kalimantan juga banyak.
mereka nggak membuat gong, tapi dia butuh sekali gong. Karena gong bukan dianggap sebagai alat musik saja, tapi gong memiliki nilai religius. Sangat dibutuhkan untuk mas kawin, untuk upacara adat dan lain sebagainya. Gong itu sendiri ya Pak? Iya. Makanya sangat penting bagi orang-orang pedalaman. Tapi kenapa masih tidak mulai lagi Pak ya? Tidak dikembalikan lagi ke masa lalu artinya itu. Gamelan terus kemudian untuk bisa mengisi di peribadatan di tempat-tempat itu. Sekarang kan sudah mulai, bahkan saya lihat nggak ada sih Pak, banten sih. Sebenarnya itu menarik. Mungkin kita sebagai orang Jawa ya, mungkin masih ada rasa kejawaannya. Kalau dikhususkan tapi kejawennya. Itu bagaimana kita kembali angkat lagi mungkin gamelan ya, mungkin sebagai sarana meditasi. Sebenarnya sudah ada di Solo dulu. Bagaimana kamu tuh meditasi dengan memainkan gamelan, bagaimana kamu meditasi dengan gerakan nari, bisa juga. Mungkin itu kalau dihidupkan bagus juga. Iya sih, kalau di luar sendiri memang buat terapi seperti itu ya. Saya tuh pernah buat itu kok, artinya itu di Sunding, tapi handpan itu. Tapi memang saya sering dipelok buat terapi juga sebetulnya kalau pagi atau jam berapa itu. Antara gelombang dan sinyal-sinyal itu kemudian ya itu hubungannya dengan kusuk sama seperti itu sih. Saya pernah diajak diskusi Romo Prir ya waktu itu. Saya sering dipanggil, terus pas minum teh itu saya tanya, Romo, di gereja itu pakai bel ya Romo? Oh iya pakai. Apa? Cleaning itu. Cleaning. Saya. Di gereja pakai, di pura pakai loh Romo. Iya. Buddha juga pakai. Orang-orang Tibet juga pakai. Tibet itu. Saya tanyakan, kenapa Romo di gereja pakai bel? Waduh, saya nggak pikir itu. Pak Har, tolong diteliti ya. Sebenarnya menarik. Kenapa bel itu dipakai di peribadatan? Iya. Ya kan? Iya. Jangan-jangan suara yang berfrekuensi sekian itu akan menimbulkan kesejukan, kedamaian. Pasti Pak. Jangan-jangan. Iya, 400 ke atas sudah. Nah, itu saya tanyakan di Jepang. Iya. Saya mendatangi rumah tradisional Jepang. Di sudut rumahnya itu digantungkan bel itu, terus dikasih tali. Kasih tali. Kasih karton. Iya, karton gitu. Jadi bisa gerak-gerak, bisa bunyi. Oh. Kenapa Anda masang itu? Di Jepang itu kalau musim panas sampai 40 derajat panasnya. Panasnya. Ketika itu bunyi, mengurangi rasa panas. Secara Dia tidak bilang langsung gitu. Jadi bunyi itu akan mengurangi rasa panas. Atau efek dari gaungnya itu ya mungkin ya. Ya itu perlu diteliti itu. Tapi menarik. Kenapa? Menarik, ya. Dulu bakul es juga pakai itu kan. Iya. Ling. Kok nggak pakai dong. Dan bahkan ya kan berarti kan ada hubungan dengan kesejukan, ada kedamaian. kesejukan ya sih. Tapi coba Pak dikibarkan lagi untuk di ruang-ruang seperti itu kasih musik-musik ya. Nanti tidak masa di kontroversi juga sih. Menarik ini. Ini Pak Har, ya tadi sudah terbata-bata juga nih. Ketika diekspos gini dan ketika kita ngobrol di luar itu banyak yang di luar, tapi ketika di sini tuh malah justru ada sesuatu yang mau disampaikan ternyata malah apa ya gitu, sing kurangi apa ya saya sampaikan itu. Dek gitu. Gini Pak, ada ngoten Pak kagungan yang mungkin dari teman-teman sendiri ada kegiatan yang sifatnya kontinu untuk mau belajar atau seperti apa di Krianin jenengan ini? Terkhusus untuk gamelan atau mau belajar di ada musik. Beberapa musisi ya. Musisi ada Jakarta, ada 2 orang. Dia mau belajar tentang musik meditatif ya. Musik meditatif ya. Dia mau buat itu. Kemudian ya kalau mahasiswa sering pada ngobrol gitu. Nah saya lebih enjoy kalau ngobrol relax di rumah gitu, daripada di kelas gitu loh. Di kelas yang penting gue nilainya apa udah.
Kalau ngobrol banyak di luar gitu. Iya. Tapi ada nggak sih Pak artinya itu dari apa namanya kembali lagi di setiap daerah atau per wilayah sendiri itu ada sebuah eh, komunitas ataupun paguyuban yang khusus untuk menaungi di karawitan itu. Karena kan setiap generasi kalau kita ngomong itu sudah berbeda gitu untuk pengajian itu. Iya, Dewan Kebudayaan, Dewan Kesenian. Wah, tapi masih bersinergi. Kalau saya kira perlu kurang efektif ya Pak Ya, Presiden, itu. untuk menghimpun di. Itu tergantung ya, tergantung beliau-beliau itu. Oh, Sebenarnya itu yang tapi memang dari dulu belum sampai ke arah situ ya Pak ya. Coba untuk membuat ya mengumpulkan teman-teman yang mereka punya disiplin ilmu terus kemudian bisa gamelan ini, apalagi kalau sekarang sudah menginjak anak-anak ya di generasi Gen Z sendiri kan sudah mulai gamelan ini sudah wah gue ini klasik banget itu. Jadi kebanyakan Sebuah komunitas ketakutan. itu kalau ngumpul ya main, tidak diskusi gitu loh. Oh itu. Saya pengennya kalau kumpul itu ada diskusi gitu. Oh enggak resmi. Jadi kebanyakan kumpul ya yuk latihan main udah selesai gitu. Atau mungkin karena faktor ketakutan. Saya pernah tanya juga tuh ketakutan untuk generasi saat ini tuh. Saya takut ya karena hubungannya dengan pakem, tidak disarui. Seperti itu loh Pak. Ya mungkin masih banyak teman-teman yang malu-malu atau takut atau gimana ya. Tapi kalau kita bicara tentang ilmiah ya, itu Iya. kan nggak ada yang takut. Karena kita punya data tuh. Oh sip. Data kita sampaikan udah sah. Ya, Bukan dongeng kan. bukan dong. Iya bahasa dong. Iya hampir enggak. Ini memaknai sebuah lestari sendiri kadang-kadang untuk saat ini sudah mulai terkikis, sudah hilang marwahnya. Mungkin ada gitu Pak, mungkin bisa dibuat sebuah pertunjukan untuk kolaborasi gitu. Saya pernah menawarkan itu ya Pak, jadi itu yang lihat keklasikan itu bisa Dengan nggak gamelan? gamelan artinya di wayang itu ataupun di toprak itu bisa nggak sebenarnya dikolaborasikan dengan musik-musik artinya nggak cuma di gamelan aja Modern gitu. kita buat sebuah kolaborasi itu. Bisa ya. Saya barusan garap kemarin 2 tahun yang lalu dengan Mas Rido Sleng, Mas Elo, Mas Rido. ya di Mas Borobudur Rido. itu Oke. saya ikut garap. Jadi gamelan dengan musik modern ya, musiknya slang lah, Ya bisa juga. menarik gitu. Ketika mau membuat sebuah kolaborasi itu kadang-kadang yang sepuh-sepuh saya Mas sing pakem sike. Ya, Jadi sebuah ketakutan yang pakem dilestarikan, yang apa ya, yang inovasi ya, inovatif ya mungkin kita perlu juga coba. Kalau saya gitu. Karena kalau pakem saja, kadang-kadang kita meregenerasikan itu sulit. Oh, maksudnya. Anak ini senengannya rock, musik, dinaikkan gamelan pakem masih menolak. Menolak masih. Tapi bagaimana kita biar dia itu bisa masuk? Nah, itu loh Pak tantangannya itu. Ini PR Ya, nih, kalau PR-nya. saya ini kan berarti. begitu. Ya. Mungkin bisa diadakan sebuah festival musik, Ya. tapi harus menggabungkan 2 unsur instrumen tradisi, misalkan. Iya, sama modern Bisa rock atau pop apa saja, Iya. tapi tradisi di nanti akan tertarik dia. Oh, itu sama yang pernah dilakukan di Gayam dulu kan rutin, Pak. Jadi kolaborasi antara musik. Oh, enggak ya. Iya, Gayam. Festival itu. gamelan. Iya, festival gamelan seperti itu. Itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada itu. Cuman kan itu bertahun ya, sekarang ada, sekarang tidak itu. Ya, itu. Kalau bisa dibuat semacam continue atau apa. Pak Arni salah satu karena punya spasies itu terus punya disiplin yang banyak terkait masalah. Enggak misalnya ditekoni, teman pakon seperti ini lah. Ada ampun di situ. Seperti itu Pak Arni. Sebetulnya banyak hal yang mungkin pengen saya sampaikan, cuman ya keterbatasan juga. Mungkin ada kesan sama pesan sendiri Pak untuk teman-teman. Khususnya untuk generasi muda ya. Jadi kita harus juga menjaga dan melestarikan tradisi dan jangan takut-takut untuk mengembangkan, mengkolaborasikan dengan musik yang lain. Ya, jangan takut pakem lah. Pakem itu orang-orang gila kan. Nah itu jangan takut pakem. Ketahuan jangan takut pakem. Ya, jadi nggak usah takut lah. Kita nggak merusak kok. Tidak Gitu merusak, saja. melestarikan. Terima kasih banyak waktunya Pak. Ya.
Di Gembol aja mendasal di gua aja kemerosak.